I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Hey kid. Meski merebut pole position, Jack Miller ragu dapat mempertahankan posisinya saat balapan MotoGP San Marino. Target realistisnya adalah meraih podium ketiga. Ducati membuktikan hegemoni di Misano. Mereka menempatkan 3 pembalap di baris depan, dengan Miller sebagai pemimpin di grid. Ketangguhan pembalap Australia itu sudah terlihat sejak latihan bebas. Kondisi cuaca berganti-ganti turut membantunya. Miller pun tak menyia-nyiakan kesempatan merebut pole position pertama sejak Argentina 2018. Prestasi tersebut diperoleh berkat kejelian membaca situasi. Itu adalah salah satu momen di mana pit lane penuh air. Kami semua keluar dengan ban-ban basah agar bisa melaju setidaknya 1 lap. Tapi saat saya keluar, saya lihat semua sangat kering dan saya putuskan ganti ban, ujarnya. Keputusannya tepat karena dalam sekejap ban kering menemukan daya cengkeram. Tentu saja, lawan yang menggunakan ban basah kerepotan. Saya berkendara seperti saat trek kurang lebih kering. Saya tergelincir seolah trek berminyak. Pada lap kedua, saya bisa mengebut yang mana bikin saya kaget juga, ia mengisahkan. Saya merasa baik dan kami punya beberapa akhir pekan bagus. Faktanya, Austria adalah satu-satunya momen di mana saya bisa menyalip Francesco Bagnaia. Meski dia segera mengembalikan kepada saya, ada banyak pembalap hebat dan beberapa dari mereka akan mulai mundur lebih jauh. Kami akan harus melihat bagaimana balapan berkembang, tapi kami lihat berada dalam kondisi bagus dan motor bekerja dengan baik. Pembalap berjuluk Jekas itu sudah naik podium ketiga dalam 2 balapan beruntun. Dia menginginkan tren positif berlanjut. Untuk itu, Miller harus balapan dengan lebih hati-hati terutama saat menyalip. Saya tidak bisa hanya menyalip Pecco seperti gila. Kami tahu apa yang dipertaruhkan. Saya tahu apa tujuannya dan apa target saya. Jadi saya akan coba melakukan yang terbaik. Seperti yang saya lakukan, pembalap nomor 43 itu mengungkapkan. Sekarang, kami berdua dalam momen bagus dan membuatnya lebih mudah memblok jalan lainnya. Kami akan melaju cepat dan secara realistis. Saya bisa dapat peringkat ketiga. Ada banyak balapan tersisa dan apapun bisa terjadi. Dalam konferensi pers, Miller juga dapat pertanyaan tentang kepindahan ke KTM. Setelah mendapat kepastian, rapornya mengalami peningkatan. Saya telah membuat keputusan yang membuat gembira. Yang saya inginkan adalah memberikan yang terbaik hingga akhir musim dan kemudian, Ducati akan punya versi terbaik. Pada akhirnya, Anda tidak tahu apa podium akhir Anda, kemenangan terakhir atau pole position terakhir Anda, ia melanjutkan. Pada saat ini, saya punya motor paling kompetitif di grid, jika tidak yang paling, dan saya ingin menyelesaikan bab ini dengan cara terbaik. Mereka fantastis dengan saya dan telah memberikan banyak pembaruan, jadi saya tidak bisa berkata banyak tentang itu. Pada akhirnya, satu-satunya yang membuat keputusan untuk pergi adalah saya. Di KTM, Miller bakal dipasangkan dengan Brad Binder. Ia merasa senang dengan siapapun yang akan jadi tandemnya. Komitmen dengan mitra saya membuat saya tenang dan itu membantu memutuskan hubungan. Sungguh senang punya seseorang yang diajak bicara dan berbagi sesuatu, ucapnya. Sementara itu, Luca Marini akan memulai balapan Grand Prix San Marino dari posisi yang cukup baik, P7. Namun, ia tak ingin terlena karena menilai kondisi grip di Misano sangat aneh. Pada latihan bebas hari Jumat tanggal 2 September tahun 2022, rider Muni VR46 Racing Luca Marini tidak bisa lebih baik dari posisi ke-19. Ia menjadi penunggang Ducati Desmosedici terburuk di trek. Lalu Sabtu, tanggal 3 September tahun 2022, adik dari legenda MotoGP Valentino Rossi tersebut finish P13 dalam sesi latihan bebas ketiga, FP3. Itu artinya Marini harus melewati kualifikasi pertama, Q1. Ia mampu lolos ke Q2 setelah menyelesaikan Q1 di urutan kedua, tepat di belakang rekan setimnya, Marco Bezzecchi. Dan, Marini dapat posisi ke-7 untuk balapan Minggu, tanggal 4 September tahun 2022.